Businessman Opinion. Ya, mitra bisnis, berdasarkan data Bank Dunia, lebih dari 60% total penduduk Indonesia berkategori miskin. Dengan demikian, Indonesia merupakan negara dengan persentase penduduk miskin tertinggi kedua di Asia Tenggara. Posisi ini ada di bawah Laos. Nah, apa komentar Anda mengenai temuan Bank Dunia ini? Dan bagaimana mengatasi kemiskinan di Indonesia yang efektif menurut Anda, mitra bisnis? Silakan. 633-9160, WhatsApp call 0816-924-924. Ternyata parah banget, jauh banget jauh banget bedanya dengan yang selama ini diinformkan ke kita ya. Cuman berapa ya, 29%, 29 juta atau 29%, lupa saya. Pokoknya dulunya kayaknya rendah banget. Nah terus, gimana ya? Kok bingung ya? Ternyata teman Bank Dunia kan jauh banget kan bedanya kan, selisihnya banyak banget tuh. Ya sudahlah. Tapi memang sih menurut saya ya, memang angka kemiskinan di Indonesia itu tinggi. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita bisa lihat ya, angka pengangguran itu sebenarnya tinggi. Apalagi pengangguran yang di Indonesia itu kan seringkali tidak terdeteksi dengan baik ya. Banyak yang tertutupi oleh tenaga kerja yang masih informal lah istilah kasarnya ya. Tapi sebenarnya tidak ada, pekerjaan itu nggak tetap gitu loh. Nah pertama, yang kedua, kita ini memang menurut saya pendataan kita kadang-kadang mungkin tidak tepat atau kurang akurat lah ya, sehingga jomplang banget itu datanya. Tapi oke lah, sekarang kalau begini kan berarti kita harus concern pada kemampuan negara kita untuk mengatasi kemiskinan. Nah selama ini kan kita ngomong gimana? Kita lihat ya, pemerintahan sekarang ini ya fokus pada yang namanya MB, makanan gratis bergizi lah ya. Nah mungkin ya bisa mengangkat ekonomi kita, tapi dengan nilai program yang gitu besar, harapan mengangkat nilai ekonomi kita mengangkat berapa poin sih pertumbuhan ekonomi? Kenapa tidak, maksudnya dana itu dibuat untuk membuka lapangan kerjaan. Karena kita sadar ya, jujur ya, saya merasa bahwa pengangguran itu semakin banyak. Kenapa saya bilang makin banyak? Saya secara kasat mata aja kita lihat di jalan-jalan ya. Ada seringkali jalan yang saya lewatin itu ada polisi cepe ya. Dulu orang bilang polisi cepe, tapi kan sekarang sudah naik, bukan cepe. Dulu gope, sekarang jadi seceng ya, seceng ya kan ya. Nah, dulunya cuma satu yang berdiri di sana. Kemarin saya lihat ada 3-4 orang pemuda yang artinya usia mereka usia sangat produktif berdiri di sana. Diatur lagi jadwalnya ya. Saya nggak ngerti ini apa-apaan gitu loh. Maksudnya apa, mereka tidak bisa cari kerja yang lebih baik? Nah itu satu. Terus ada lagi manusia yang pakai kepalanya pakai boneka-boneka gitu loh. Mereka menurut saya menurut saya orang itu bekerja lebih ulet daripada orang normal kerja, karena dia bisa bekerja sehari 10 jam. Hanya berdiri mengganggu kepala dapat minta duit kan. Lah ini kan menurut saya sangat tidak, menurut saya bodoh lah, mohon maaf sekali. Ini kan kerjaan bodoh sebenarnya. Ngapain lu gitu? Kenapa sih lu enggak jadi katakanlah cuci mobil aja, itu kan cuci mobil aja itu bisa dapat berapa sih? Satu mobil katakanlah dapat 5.000. Lu kerja cuci mobil 10 mobil sehari 50.000. Lumayan kan? Artinya apa? Mestinya betul banyak sekarang orang yang menganggur, iya, tapi maksudnya lapangan kerja itu kalau mau berkreasi mestinya masih ada gitu loh. Walaupun itu juga kerjaan yang tidak formal, tidak apa-apa, tapi paling tidak mendapatkan duit yang lumayan gitu loh, daripada cuman berdiri gitu ya. Aduh kasihan banget. Nah kemudian Menteri Sosial ini ngapain aja sih? Masa yang begitu-begitu juga nggak diurusin itu? Aduh kasihan banget. Ada yang gendong anak-anak. Aduh ini kan memanfaatkan anak kecil untuk membelas kasihan orang. Aduh Tuhan.
Itulah saya bilang. Harusnya konsennya ke situ ya, Pak Adi. Iya dong, konsen segitu, terus konsen untuk menciptakan lapangan kerja. Ya. Sebenarnya kan bisa kan, kayak orang negara-negara China misalnya bikin katakanlah bikin satu pabrik, bikin mur bikin apa untuk panggil anak itu harus kerja dalam pengawasan tentara kalau perlu. Nah loh, kalau begitu ya mungkin agak sedikit kelihatan ya tidak agak sedikit kejam, tapi kan itu baik tujuannya. Iya. Nah, untuk supaya mereka ini yang malas-malas dipaksa untuk bekerja, jangan bermalas-malasan gitu loh. Nah ini ya semua ya. Menurut saya pemerintah harus lebih concern lah dengan tenaga-tenaga kerja kita yang memang mungkin susah cari kerja, ya, tapi bukan berarti tidak ada pekerjaan itu. Saya kira itu sih, Mbak. Aduh, terima kasih. Kalau saya sih percaya tidak percaya, pasti kemiskinan meningkat di wilayah Indonesia ini, ya, karena banyak PHK, yang korupsi makin gila. Karena walau bagaimana itu kemiskinan tuh ada korelasi dengan korupsi. Kalau korupsinya tinggi, tidak ada pemberantasan, tidak ada orang negara itu tidak mau membasmi korupsi seperti China, itu tidak bisa ada kemajuan di bidang pendidikan. Ya, kalau pendidikannya tidak maju, ya otomatis orang akan menjadi susah untuk mendapat pekerjaan, peningkatan daya saing dia di masyarakat, di dunia kerja juga tidak ada. Itu pasti ada korelasi. Nah, mestinya, saya nggak tahu ya, apa karena dulu pernah saya belajar sejarah Indonesia itu terlalu lama dijajah sama Belanda, Inggris sampai 150 tahun, ya. Apa gara-gara begitu kita jadi seperti bodoh terus lamanya? Kan mestinya enggak ya, Mbak ya. Mestinya kita kan belajar dong. Kalau memang pemerintah ini yang sekarang lah, jangan ngomong pemerintah yang lama lah, yang banyak korupsinya. Kalau sekarang nih pemerintah sadar akan hal itu, dia mau memberantas korupsi, ya, yang koruptor itu bukan saja dipenjarakan, tapi disikat hartanya, dirampas untuk negara, benar-benar meningkatkan pendidikan, ya, pendidikan formal mau pendidikan keluarga mulai dijalankan, ya, ada program KB lagi. Mungkin 10 tahun 20 tahun ini akan ada perbaikan. Tapi kalau tidak ada seperti itu, Mbak, dia nggak mau belajar, khususnya dengan China yang bisa memberantas korupsi sedemikian rupa, sehingga dulu juga China kan miskin banget, Mbak. Karena orang tua saya juga dulu kan dari sana, mereka cerita tuh makan sehari mungkin 2 kali doang dengan bubur putih, Mbak. Coba Mbak bayangkan, cuman bubur putih. Tapi kenapa mereka bisa maju? Kenapa mereka bisa survive? Kenapa bisa mereka berani begitu? Karena mereka memang punya jiwanya, pemerintahnya khususnya itu mau membangun, memajukan rakyatnya, Mbak. Kalau itu tidak ada komitmen, Mbak, jangan harap. Padahal Indonesia ini negara yang subur, makmur. Mbak tanam apa di depan? Tanam cabai aja numbuh, Mbak. Serius, Mbak. Jadi ini benar-benar nih harusnya menjadi cambuk ya. Makanya saya lihat ya, kayak Kang Deddy nih sekarang lagi ngetop kan nih, Mbak. Ya kalau dia konsisten terus memajukan daerahnya, ya konsisten, dia regenerasi, dia terus membangun manajemen yang baik dan konsisten, dia mau bersih, memajukan masyarakat Jawa Barat. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, mudah-mudahan jadi presiden, Mbak, supaya bisa membangun Indonesia. Karena kalau saya lihat sekarang model-model kayak Pak Prabowo, mohon maaf nih, ya, belum ada gebrakan, Mbak. Tidak berani ada gebrakan. Jadi kalau nanti kita kan udah juara jadi kalau negara koruptor kan udah jadi juara keberapa tuh, ya kan? Sekarang yang negara miskin juara juga. Ya, padahal kita termasuk negara yang sangat agamis. Nah, itu sangat disayangkan sebenarnya. Ya, semoga ini menjadi introspeksi nih para pejabat yang khususnya yang mengelola negara ini, sadarlah, bertobatlah. Makasih, Pak. Korupsi inilah, koruptor ini harus dituntas dulu.
karena Indonesia ini masih terpelihara dengan koruptor yang udah kakap tapi tidak disentuh apa-apa. Jadi saya cukup mengetahui juga kemiskinan itu, kalau cerita zamannya China di era tahun 40-an, kemiskinan itu sampai nggak bisa makan, anak ditukar untuk sembelih untuk disimbor untuk makan gitu. Nggak tega makan anak sendiri. Negara sampai semiskinan gitu. Ya kan? Apakah Indonesia nanti harus tumbuh seperti ini? Sekarang yang saya pelajarin, perubahan dunia sekarang ini sangat signifikan sekali, apalagi setelah COVID ini. Saya mengambil suatu kesimpulan, orang China mencari sukses baru bahagia. Bapak ini modal bantu Pak. Ya, jadi sekarang ini kalau kita orang Indonesia mau carinya bahagia aja. Ya, suatu kesuksesan itu mempunyai suatu perjuangan yang sangat keras. Ini yang kita perlu tahu. Tapi kalau kita orang Indonesia boleh bilang, ya, biasanya kalau udah masuk kerja di suatu perusahaan, bikin ulah, salah satu ada sedikit komentar, semuanya berita negatif gampang dipercaya. Ini yang bikin bahaya. Kemudian selalu disalahkan pada yang kaya. Ya, politik kita ini sangat bahaya. Selalu mencari minoritas sebagai tumbalnya. Ya, saya pribadi sangat sedih sekali melihat kita Indonesia ini. Saya kira-kira 30 tahun yang lalu pertama kali tahun 94 datang ke China. China itu sangat masih jauh, saya ketawain Indonesia yang hebat. Sekarang kita tidak ada apa-apanya lagi. Yaitu filosofinya yang kita ambil. China waktu mau maju aja tahun informasi tahun 70-an. Tahun 70-an datang ke Singapura menemui Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew memberikan saran bahwa yang dilakukan adalah korupsi untuk majukan negara. Kemudian sampai ke Jepang. Akhirnya Deng Xiaoping pulang ke China, ambil satu gagasan, tidak peduli lalar atau harimau yang sifatnya merugi, yang korupsi tetap harus dihabiskan, kemiskinkan. Sedangkan kita Indonesia ini boleh bilang, ya, undang-undang penyitaan asetnya koruptor sampai sekarang nggak lakukan. Ya, mudah-mudahan saya kita harapkan ya, di zamannya 10 tahun yang lalu presiden kita yang ke-7 kita lihat hebat sekali, tapi terakhir berita yang kita dapat tidak seperti yang dulu kita harapkan. Ya, mudah-mudahan yang sekarang dijalankan oleh gubernur kita di Jawa Barat ini ya bisa berkembang lah. Saya sering-sering nonton YouTube-nya. Ya, harapan kita sekarang, umur saya juga lansia juga, sangat mempunyai rasa meskipun saya keturunan dari China, tapi saya punya jiwa nasionalisnya boleh diuji. Setiap kali kesempatan cari korupsi, itu yang dari dulu. Ya, jadi mohon budaya kita itu dihilangkan. Kita harus cari sukses untuk negara kita. Merdeka, Bu. Menurut saya memang kemiskinan di Indonesia itu bertambah karena ada orang yang lulusan sarjana ekonomi aja mau bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Mungkin kemiskinan itu bertambah karena orang-orang pemerintah sendiri juga cuma omong-omong gitu, janji-janji, tidak betul-betul membuat lapangan kerja bertambah. Mungkin investor juga pada takut karena liburan di sini diperbanyak, gaji atau kenaikan gaji juga tinggi, tunjangan-tunjangan macam-macam, terus juga outsourcing tidak boleh dan lain-lain. Mungkin harusnya itu justru dibantu agar kondusif gitu supaya pada mau usaha di sini, malah pengusaha toko-toko pada tutup, mending makan dari bunga tabungan kan, jadi nggak ada pekerjaan gitu. Kemudian cara mengatasi kemiskinan ya mungkin jangan dikasih bansos terus gitu, karena itu kurang membantu. Yang perlu kan rakyat tuh dibantu bagaimana mengatasi masalah supaya bisa
berpenghasilan sendiri gitu, supaya bisa ada lapangan kerja. Mungkin membangun infrastruktur itu bagus, tapi kan nggak cuma infrastrukturnya saja gitu, harusnya dibantu juga cara untuk meningkatkan pendapatan gitu. Kemudian juga mungkin perlu ada Menko Kesra yang mengkoordinir untuk kesejahteraan rakyat, karena dari berbagai kementerian mungkin bisa dikoordinir agar program-programnya itu berwawasan kesejahteraan rakyat gitu. Dan Mensos itu juga mungkin membantu monitor atau mengevaluasi dan juga melaksanakan program-program untuk membantu itu mengatasi masalah-masalah sosial rakyat. Dan yang tadi juga bagus, untuk korupsi itu segera diatasi, dikembalikan dananya untuk membantu program-program gitu. Bung Benny percaya nggak Indonesia negara miskin? Wah enggak dong, Indonesia negara kaya. Hasil buminya banyak gitu kan, tapi penduduknya ya nggak tahu lah ya. Semuanya ini kelihatannya korelasinya sama korupsi. Jadi kalau korupsi nggak diberantas, kelihatannya sih sebetulnya dananya banyak untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi menurut saya kuncinya satu sebetulnya, korupsi diberantas. Nah, apa itu memberantas korupsi? Itu harus ada shock terapi. Selama ini kan cuman wacana-wacana aja. Yang maaf ya, Prabowo bilang korupsi akan dikejar sampai ke Antartika lah, segala macam. Tapi statement yang terakhir malah ngomong kasihan ya anak sama istri yang koruptor ya, harus kita apa ya itu dipelihara. Pokoknya kontradiktif lah Pak ya. Iya, jadi statement itu sebetulnya lah kalau bapaknya korupsi ya udah anak istrinya siap untuk menderita gitu. Benar nggak Pak? Ya, setuju. Jadi shock terapinya adalah kalau ada satu atau dua orang yang sebagai martirnya, dalam hal ini koruptor ya, bukan orang baik yang jadi martir ya. Itu pasti shock terapi ini akan orang korupsi jadi mikir, waduh mati deh gue gitu ya. Jadi kuncinya sebetulnya political will dari pemerintah. Ya dalam hal ini ya menjadikan macan Asia benar-benar macan Asia, bukan macan ompong lagi gitu ya. Omon gitu ya. Jadi saya rasa itu dana yang sekian banyak itu bisa dimanfaatkan secara maksimal. Kalau sekarang ini kan mungkin saya nggak tahu ya, APBN ini mungkin bocornya bisa sepertiganya atau gimana ya. Ya, ataupun kalau dana makan siang gratis ya. Kalau sebetulnya kalau memang orientasinya SD, SMP, SMA, kalau negara lagi boncos begini ya, ya nggak usah malu lah. Kalau misalkan jatah SMA tahun ini jangan dulu misalkan, atau tahun depan setelah ekonomi membaik atau apa. Iya. Jadi dananya lebih baik untuk membuka lapangan kerja. Jadi kalau bapaknya punya kerja, anaknya pasti dimakanin kan? Iya. Jadi bukan anaknya kenyang, bapaknya nganggur gitu. Siap. Atau pengangguran jadi banyak gitu. Ya, buat saya kalau mau ambil analogi angka 60% ini susah dicerna oleh wakil rakyat gitu ya. Jadi kita ambil aja yang simple, nilai 60 di anak-anak SMA atau nilai 60 di anak-anak kuliah semester 1 atau semester berapa bulan ya. Itu artinya apa? Itu sudah pasti D gitu ya. Anggaplah kita standarnya 70 baru dapat C gitu, C minus.
Artinya kalau 60 sekian itu D dan itu nggak lulus gitu, dia nggak bisa ikut. Kalau itu misalnya mata pelajarannya yang ada 2 gitu mata kuliah 1 dan mata kuliah 2, maka dia pasti semester berikutnya nggak bisa ikut mata kuliah 2 karena poinnya D, dia harus ulang lagi. Nah, poin saya, kalau poin 60 ini nggak merubah keputusan dari RI 1, misalnya yang paling gampang itu kendaraan di drop. Kalau kita kan menghukum anak bisa ya, oh lu dapat D, udah besok nggak ada yang antar jemput, naik bus umum gitu kan. Itu anak ya, kita latih disiplin. Kalau ini yang petinggi pejabat yang namanya wakil rakyat nggak di drop, jadi naik dari Camry jadi Innova, menurut saya kebangetan banget negara ini. Saya khawatir nanti World Bank bilang yang miskin sudah 90% Indonesia gitu, tetap juga dongo gitu kan, karena sudah super bebal, super dungu, dan sudah nggak punya lagi sense yang zaman Orba dibilang rasa malu. Ingat ya, ini bukan omongan saya gitu ya. Zaman Orba itu rasa malu sudah tidak ada di seputaran lingkaran elit lah. Iya. Jadi menurut saya kita nggak usah nyalain World Bank gitu ya. Kalau sekali waktu dia bilang Indonesia 90% lo miskin, so what gitu kan. Ini udah gila bener negara ini. Kalau angka 60 itu pemerintah dikelola dengan anteng-anteng aja. Lihat gaya Donald Trump yang sableng. Dia mau American Great Again. Dia great tahun sekitar 90-an mungkin ya. Yang artinya dengan segala cara dia sampai fight dengan sekian negara, Kanada, even benua Eropa pun dilawan gitu ya. Tapi kalau kita anteng, tanda-tanda lah ini. Oke. Ya, kalau saya lihat sih data Bank Dunia mengenai orang miskin di Indonesia ya, saya sih sepakat ya. Artinya kan kalau lihat dari pendidikan di negara kita itu masih 50% lulusan SD ya. Artinya daya untuk menghasilkan income juga rendah gitu. Dan yang kedua, kesenjangan pendapatan antara range bawah dengan range atas itu cukup jauh gitu. Karena ya tadi perbedaan pendidikan, lalu juga yang kedua kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah sekitar belasan tahun terakhir ini menurut saya sih kurang tepat ya, karena yang pertama menggalakkan proyek infrastruktur. Contohnya seperti IKN itu kan nggak bermanfaat ya bagi masyarakat gitu. Walaupun tujuannya pemerataan. Kalau pemerataan, kenapa dia nggak bangun industri Kalimantan gitu, supaya orang nggak ngumpul di Jawa gitu. Lalu yang kedua utilisasi juga, misalnya infrastruktur Bandara Kertajati utilisasi rendah, lalu meninggalkan hutang yang nanti generasi masa depan itu harus menanggung pembayaran hutang tersebut. Itu berarti kebijakan kurang tepat. Lalu sekarang makan bergizi gratis itu juga kurang tepat ya, karena kan poinnya seperti yang pembicara pertama itu bahwa kalau orang tuanya berpenghasilan dengan tadi dia buka industri, maka tentunya keluarganya dapat juga makan bisa juga. lebih terjamin gitu kan, bayar sekolahnya dan seterusnya. Lalu juga seperti mengenai selain kebijakan pemerintah, bahwa pemerintah kurang memfokuskan pada pendidikan ya. Masyarakat walaupun sudah dikeluarkan misalnya pendidikan 9 tahun, 12 tahun dan seterusnya, tapi belum pendidikan itu merata gitu. Kalau pendidikan itu merata, maka tentunya penghasilan dari masing-masing orang itu tentunya lebih meningkat gitu ya. Artinya bisa membuat Indonesia lebih sejahtera lagi. Dan yang terakhir ya tadi ya korupsi ya. Artinya bahwa kalau pemerintah komitmen terhadap pemberantasan korupsi, uangnya itu bisa digunakan untuk pembangunan gitu ya. Sehingga bisa lebih maju untuk masyarakat ke depannya gitu. Bisa membangun misalnya swasembada pangan dan seterusnya gitu. Sehingga masyarakat lebih sejahtera. Artinya ya pemerintah harus berpikir ulang mengenai kebijakannya tepat apa enggak, atau hanya kebijakan politis di mana dia hanya untuk kepentingan segelintir kelompok itu, bukan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Itu aja.
Sepertinya saya sepakat dengan World Bank ya. Jadi kalau dia bilang secara data itu kategori miskin itu kan 2,15 US dollar per hari. Artinya kalau kita kalikan 30 dikonversi ke rupiah katakanlah 16.000 ya. Sekitar hampir 40.000 per hari. Kali 3 1.200.000. Sementara data BPS mengatakan per bulan itu 596.000. Garis batasnya itu kan? Iya. Nah, jadi kalau memang kita pakai data World Bank, saya pikir memang nilai uang 900.000 itu kategori miskin sekarang. Iya. Data BPS bilang 590.000. Jadi kalau dibuat data itu secara irisan, maka memang 60% dari jumlah penduduk, artinya sekitar 170 juta jiwa. Iya. Yang masuk dalam kategori penduduk miskin. Iya. Jadi memang ini negara harus bikin standar lebih tinggi supaya jadi bahan motivasi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Iya. Ya kalau dibikin datanya paling rendah seperti itu dengan harga-harga barang sekarang ya memang jomplang, secara data di 8% gitu. Ya kan? Ya. Nah cuman pijibit kita yang di atas itu mereka itu care nggak sih buat masyarakat atau hanya jargon doang kan gitu, omong-omong nggak gitu. Iya, betul. Ya kan? Ya. Kalau berpidato ya kan kayak saya akan, nah ya kan. Nah, tapi ya kita lihat memble semua ya kan. Nah, jadi saya pikir data World Bank itu ada benarnya. Saya pribadi sepakat. Yang menjadi tugas pemerintah dan Pak Prabowo, tolonglah jangan omong-omong saja. Bikin Pak gebrakan yang bagus untuk ekonomi. Jangan kelompoknya saja yang sejahtera gitu. Ya kan? Nah, kalau di dalam undang-undang dikatakan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan kelompok atau pribadi gitu. Jadi ya itu tadi World Bank saya pikir sudah benar datanya. Ini jadi introspeksi lah buat pemerintah dan juga bangsa Indonesia supaya menaikkan standar gitu. Jangan dibikin standarnya rendah supaya secara data bagus dilihat. Betul. Gitu. Mistar makin tinggi, lompatan makin tinggi gitu kan? Yes gitu. Kita kalau bikin target kan bukan target paling bawah, bikinlah target yang paling bagus gitu. Nah, dilihat dengan harga-harga sekarang dengan pendapatan 596.000 itu masih masuk akal nggak kan gitu? Ya, kita kan golongan miskin, bro. Jadi setuju lah. Tanya kita banding pejabat mah jauh lah, bro. Aku lo cuman seupil doang hartanya lawan dia orang, bro. Bener. Bener kan? Ayo. Kalau diomongin rakyat miskin banyak, yang kaya kan pejabatnya doang di kita mah. Ayo. Catat. Ayo kita catat kan gitu, bro. Jadi versi World Bank sama BPS, aduh nggak usah ngomongin itulah. Kalau gue bilang mah ya nggak. Udah miskin mah miskin aja. Miskin gaya aja. Gua cuman gini, bro, baca beritanya tuh ngenes. Ranking 1, 2, 3, 5 besar negara terkorup. Ada Indonesia, bro. Terus miskin juga ada Indonesia, bro. Korupsi, miskin, pendidikan rendah, semua kayaknya ada Indonesia ya, bro ya. Sebenarnya kita punya pemimpin 70 tahun merdeka ngapain aja ya, bro ya. Mau nangis, bro. Ini negara kenapa diginiin? Katanya kaya, katanya. Kan ironi dong, bro. Kekayaan alamnya melimpah ruah sampai ada yang bilang kalau bener-bener dimanfaatin untuk kemakmuran rakyat, satu rumah bisa dapat 10 juta, udah dihitungin, bro. Iya, benar. Iya, udah ada hitungannya itu, tinggal baca aja, cari tuh Chat GPT ke Mbak Google ke ada tuh dan tulis ya nggak. Kalau kita emang nggak ada di sono ya nggak. Tetangga sebelah yang ngitungin. Iya,
Lah sekarang kenapa nggak bikin survei kekayaan pejabat yang naik meningkat signifikan di dunia Indonesia? Nah setidaknya itu lebih enak didengar ya nggak bro? Kekayaan, enggak? Yeah. Meskipun ujungnya yang kaya pejabat, begitu loh bro, enggak? Tapi kan setidaknya di kita enak, bukan korupsi, pendidikan rendah, enggak? Pejabat paling korup juga Indonesia, polisian paling korup juga Indonesia dibanding Asia Tenggara. Gimana sih bro? Kalau kekayaan pejabat meningkat tajam hanya ada di Indonesia, nah setidaknya bangga kita. Kita melahirkan pejabat-pejabat yang bisa kaya. Kan begitu ya bro ya? Bingung kan lo kan? Urat malunya udah pada putus, tau kagak? Kagak punya kemaluan, enggak? Ya kalau dibilang fair-fairan mah bener nggak? Ya nggak? Dia menjabat berkuasa untuk nguras kekayaan alam, untuk nguras APBN, bermain sama mafia. Itu kan pejabat semua, bro. Emangnya kita, nggak rakyat mah. Sorry nih ya bro ya, gue ngomong nih ya. Kita miskin itu by design dibuat miskin bro. Penyakit kita satu, dibuat miskin dan dibuat bodoh. Bener atau kagak? Karena ini barang nggak akan dikelarin bro. Nggak bakal. Karena apa? Ketika lu pinter, nih yang pemimpin pejabat korup semua bisa dihabisin bro, Tapi kalau rakyat ya bodoh, tetap di-maintain bodoh. Maaf ya nggak? Sekarang kan kita menganut sistem demokrasi itu, benar nggak? One man, one vote, nggak? Nggak ada bedanya orang pinter dengan, maaf ya, orang miskin dan orang bodoh, satu suara. Untuk jadi pemimpin, hantem aja bansos bro. Nah itu dia 5 tahunan project. Nggak perlu lu desain, lu nggak boleh jadiin ini rakyat pinter, nggak bisa lu jadiin mereka kaya. Karena kalau mereka pinter, mereka kaya, fungsi pejabat nggak ada, enggak. Pejabat tuh nggak akan bisa kaya karena apa? Karena larinya ke rakyat, pinternya ke rakyat. Iya nggak? Rakyat nggak akan memilih pemimpin-pemimpin busuk, iya nggak? Karena ini by design, by system di-create, ya inilah yang terjadi, yang dituangkan fakta, iya nggak? Tinggal kita bisa menerima atau enggak. Kalau kita mau berubah, udah dari tahun-tahun dulu, Cina aja udah merdeka duluan, kenapa dia bisa lebih maju? Kan begitu. Kalau dibilang penduduk Indonesia banyak, ya Cina lebih banyak lagi bro, enggak? Iya kan logikanya itu yang kita pakai. Jadi gue sih bilang ini namanya apa? Kalau kita dulu ada istilahnya middle income trap, ya enggak? Kita kena poverty trap. Memang di trap buat miskin bro. Karena yang kekayaan alam dan semuanya dikuasai oleh pejabat, keluarga beserta kroni-kroninya. Kan itu bro. Enggak, gua itu aja dah bro, biar lu bingung kita dengerin gua. Saya pikir kita terlepas dari World Bank punya data atau BPS punya kita lihat pendapatan per kapita Indonesia di Asia Tenggara itu udah pasti sekarang di bawah Singapura, di bawah Malaysia, di bawah Thailand, di bawah Brunei. Dan sekarang udah levelnya itu saya kira dengan Vietnam juga udah hampir imbang. Mungkin bentar lagi disalip sama Vietnam. Jadi Indonesia punya pendapatan per kapita itu turun, walaupun GDP Indonesia di Asia Tenggara terbesar. Karena jumlah penduduk banyak. Ya kan? Dan GDP dibagi dengan jumlah penduduk mengakibatkan pendapatan per kapita Indonesia tadi yang saya sebut di bawah beberapa negara yang ada, ya kan? Nah oleh karena itu saya pikir hanya satu kondisi aja mengakibatkan Indonesia bisa ditap seperti itu. Padahal sesungguhnya sih saya pikir sih nggak 60% lah. Tetap Indonesia ada, orang miskin ada. Tetapi saya pikir Indonesia ya juga terus membaik.
Tetapi yang ingin kita garis bawahi buat Pak Prabowo, like call tadi, kalau bos tidak dengar sampaikanlah. Kita ingin penambahan GDP itu terjadi distribusi yang semakin merata. Itu yang menjadi pokok persoalan kita di Indonesia. Nah, supaya distribusi GDP ini bisa semakin merata, apa kata kuncinya? Yaitu berantasan korupsi. Itu adalah titik krusial. Hukum harus ditegakkan. Koruptor itu harus dimiskinkan. Rancangan undang-undang itu kembali digaungkan terus-menerus tuh. Pembuktian terbalik, perampasan aset dan pengaturan uang kartal. Itu nggak bisa dihindari, harus terus kita suarakan. Kalau itu berhasil, prakteknya seperti apa bisa kita sama-sama awasi. Daripada undang-undang ini nggak ada. Jadi kita perlu pemerataan GDP yang terus didraft oleh pemerintah itu harus membesar. Termasuk yang dikatakan 8% nantinya. Tentu nggak bisa membalikan telapak tangan. Kita mendukung dengan Danantara, dengan MBG, dengan segala macam itu adalah instrumen untuk menaikkan GDP. Dan itu yang kembali saya katakan, pemerataan, pendistribusian itu harus membuat Gini ratio kita itu semakin baik. Itu kata kunci. Kalau itu Pak Prabowo tidak punya niat dan tidak punya keinginan untuk melakukan, kita akan lihat sama saja seperti presiden terdahulu. Dan begini-begitu terus, mau 5 tahun, mau 10 tahun ya sama aja. Jadi kita punya kepercayaan kepada Pak Prabowo. Walaupun terakhir beliau terhadap korupsi itu kok kelihatannya agak kendor ya. Tapi ayo kita rame-rame terus mendrive. Pak Prabowo, Pak Luhut juga, dan semua menteri, pejabat pemerintah, ketua-ketua yang penting partai. Pak Prabowo, betul, yang ketua partai, yang penting Pak Prabowo kepalanya tegak lurus dan bikin statement yang keras, tindakan yang nyata, supaya semua ikut. Saya sih pikir memang betul itu korupsinya tambah hebat. Kedua, pemerintahnya pakai uangnya tuh nggak bisa. Jadi kayak kita kasih anak nih, kasih 1 juta, dia nggak bisa pakai uang. Kalau yang bisa pakai uang mah ngaturnya ya cukup aja. Udah dikorupsi, ngatur uangnya nggak benar. Coba kalau dulu saya sih suka pikir begini, nggak tahu benar apa nggak ya. Ngapain cepet-cepet IKN dibangun gitu? Bangun emang mesti. Ya, jadi di sini masih miskin, bokeh, duitnya ditarik ke sono. Kalau saya sih pikir begitu, harus bangun tapi nggak boleh kalau lagi duit nggak ada dipaksain gitu, paksaan beli mobil, nggak ada duit beli mobil, naik Grab aja dulu. Ya udah gitu aja ya. Begini Nanto, kalau dilihat dari perkiraan World Bank itu, kalau menurut Ibu sih relatif saja ya, maksudnya ya pengertiannya terserah mereka gitu. Tapi ini Ibu hanya ingin share sedikit mengenai pengalaman ya yang Ibu alami hari ini. Tadi siang Ibu berjalan ke daerah Senopati. Jadi itu kan banyak tuh anak-anak muda, kebetulan waktu itu jam makan siang, jadi banyak yang keluar dari kantor. Kan daerah situ kan boleh tergolong pusat bisnis juga ya. Tapi kalau yang Ibu lihat tuh ya mereka kerja di kantor, penampilan ya bagus dah, istilahnya ya terkesan bukan golongan miskin sih. Tapi mereka itu tuh ketika makan siang sebenarnya makan yang maaf aja ya, jadi sekitar kayak minum kopi juga nyarinya tuh ribuan, 8 ribuan gitu loh. Ya intinya kalau dilihat sih sebenarnya Indonesia itu kaya, jadi World Bank itu jangan hanya mengkategorikan Indonesia sebagai negara tidak mampu atau miskin ya, tapi juga dilihat dari negara, maksudnya rakyatnya yang kaya-kaya kan banyak juga. Ya ini begini ya, sebetulnya kita itu nggak usah memperdebatkan apakah data ini benar atau enggak, tapi itu adalah cara orang lain. Ini adalah Bank Dunia yang memandang Indonesia begitu. Jadi ya kita harus
koreksi diri kita gitu loh. Jangan kita berdebat bahwa nggak mungkin yang benar ini siapa BPS atau siapa lah. Kalau yang benar yang itu lah, kenapa itu nggak protes kalau gitu? Kan memang orang memandang kita itu begitu gitu. Dan kalau sorry ya, tadi ada yang nanggapin bahwa Indonesia nggak amat-amat gitu apa. Mungkin ya, saya pikir orang itu tinggal di daerah real estate yang baik, terus kalau ke kantor atau apa langsung naik tol, turunnya di daerah Tamrin Sudirman begitu ya. Ini kita nggak usah jauh-jauh, di Jakarta aja. Coba lihat di sepanjang rel kereta api itu, tambah padat. Yang tinggal di sana tambah padat. Coba ke saya nggak usah sebutin ya, kampung-kampung yang ini ya. Tambah padat, tambah nggak keru-keruan. Itu gambaran kita. Jadi kita harus ya berusaha. Misalnya kalau pemilu dan sebagainya, kita jangan asal pilih. Itu yang ingin saya sampaikan gitu. Jadi jangan didebat bahwa ini Bank Dunia nggak bener ini atau apa karena kriteria. Tapi ini kita sudah dinilai. Kita ini sudah dinilai oleh Bank Dunia begitu. Itu jadi ya menyedihkan. Tapi kenyataannya jangan ngomong kita tampaknya bagus-bagus. Tadi ada yang ngomong penjualan mobil juga bagus. Enggak, penjualan mobil Indonesia kan turun terus, kecuali electric vehicle aja. Kalau nggak salah penjualan mobil Indonesia sekarang aja sudah kalah loh dengan Thailand berapa tahun ini. Padahal penduduknya Thailand berapa gitu. Jadi kita harus, kalau orang ngomong kita jelek gitu, kita jangan membela diri ini itu apa, nggak ada ininya. Orang kan punya pandangan beda gitu. Ya harusnya kita introspeksi lah pemerintah kita ini. Karena bagaimana, memang kondisinya kayak begini ya. Sedangkan di Jakarta saja kita ini udah segala macam pajak udah dinaikkan semau-maunya saja. Dari pajak bumi bangunan saja 20% kita dinaikkan. Pajak kendaraan progresif saja kita sampai kaget saya, kayak pajak kendaraan sampai sekian persen dinaikkan tanpa sosialisasi. Jadi bagaimana ya, dimana nggak mau miskin rakyatnya, mereka memungut pajak mau saja tanpa sosialisasi, tanpa kita nggak tahu lah. Jadi seolah-olah ini rakyat miskin pun memang harus membayar pajak. Kalau tidak akan tersingkir. Memang betul, kebanyakan kayak di Jakarta saja mereka akan ke pinggir kalau sudah tidak mampu lagi untuk membayar segala macam pajak ini. Itulah harusnya pemerintah itu, mereka itu bijaksana untuk rakyatnya saja, bukan mereka hanya sedangkan kerajaan yang baik saja mereka akan berpikir untuk kesejahteraan rakyatnya. Ini republik, jadi republik seolah jadi kayak raja mereka ini. Mereka membebankan pajak semau-maunya. Kenapa saya berbicara gitu? Yang tadi saya coba ambil contoh, pajak progresif, pajak rumah kita. Kayak rumah itu kan milik kita pribadi. Kenapa semau-maunya saja menaikkan mereka tanpa pemberitahuan rakyatnya? Memang yang 200 meter persegi itu dibebaskan, tapi ada syarat-syaratnya lagi, Mbak. Kalau dulu kan tidak, waktu zamannya gubernur sebelumnya itu dari Pak Ahok sampai Pak Anies ini. Pas Heru yang ngambil alih, syaratnya begini, yang di bawah 200 meter. Jadi mereka ini soalnya yaitu jadi raja-raja kecil. Rakyat itu harus bayar pajaknya. Gimana kalau nggak mampu, mereka akan tersingkir ke pinggir. Begitu saja, Mbak. Jadi harus introspeksi lah untuk kesejahteraan rakyat ini dikedepankan dulu lah. Semacam kayak pajak-pajak itu jangan semau-maunya, pajak progresif, pajak ini, masih banyak pajak-pajak yang lain. Entah apa pajak lagi nanti yang mau dibebankan oleh rakyat ini. Gimana rakyat nggak miskin, begitu saja. Jadi pada bingung, nggak ada duit dinaikin. Udah begitu kayak di Papua kemarin, sekolah nggak ada guru, orang miskin, sekolah naik
perahu, kok pemerintah matanya nggak lihat gitu. Jadi matanya buta apa hatinya yang buta? Saya juga bingung. Kasihan sekali. Itu pada apa? Saya dikasih temen aja videonya tuh, sampai ada masyarakat sendiri wanita bikin grup mau nolong ke sana. Gitu. Maksud saya sih ya, kalau koruptornya nggak dibasmi, susah ya. Susah, kasihan terus. Itu pada miskin, makan juga tetangga saya tempe terong. Itu aja deh. Itu betul banget itu. Karena masyarakat kita di desa itu banyak yang miskin. Itu jangan lihat Jakarta, lihat di desa pedesaan, di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Sulawesi, itu banyak mereka miskin. Karena apa? Kemiskinan ini adalah untuk meraih suara dari dalam pemilu. Karena kalau orang miskin kan gampang dikasih bansos. Itu dilakukan oleh presiden kita ini, presiden ke-7 kita itu, Joko Widodo. Joko Widodo seperti itu. Jadi orang kita tuh nggak mau rakyat itu kaya, nggak mau. Karena apa? Susah nantinya. Kalau momennya dia miskin, dia bisa digunakan suaranya. Karena suara satu orang itu, suara seorang profesor satu suara, seorang tukang beca satu suara. Jadi karena demokrasi seperti ini, jadi suara rakyat itu digunakan untuk pemilu 5 tahunan itu. Jadi agak muskil lah kalau mau orang Indonesia bisa kaya, karena memang nggak mau mereka kaya. Yang kaya itu oligarki. Karena tadi kan udah jelasin Pak Wandi, ngapain diberantas? Justru dengan begini kita bisa lahir pemimpin-pemimpin yang bisa disuap, yang bisa nyuap rakyatnya. Wajar itu, memang by design tuh udah dibuat miskin dan pendidikannya nggak maju. Cuman gini loh Anita, saya berpikirnya ngapain World Bank ngitung yang sesuatu yang udah jelas gitu loh, ya nggak? Saya lebih gini, kan ngenes ya, rakyatnya miskin nomor 2 di dunia, di Asia, aduh ngenes banget. Kenapa nggak bikin gini, negara kita ranking 1 di dunia karena apa, kekayaan pejabatnya naik tertinggi di dunia gitu Anita. Kan setidaknya kan ada rasa, pejabatnya makin kaya gitu. Kalau rakyat makin miskin kan udah tahu rakyatnya dieksploitasi kok, ya nggak? Kalau World Bank survei bikin penelitian terus menghitung berapa di antara semua negara di dunia ranking 1 tuh siapa? Karena ada kenaikan kekayaan pejabatnya. Indonesia nomor 1 lah. Kalau kayak gitu kan setidaknya masih ada gimana, kita nggak bicaranya miskin ya, kita bicaranya kaya gitu loh Anita. Betul nggak? Nah, iya. Jadi di dunia ini Indonesia menempati ranking 1. Satu udah apa kategorinya? Kategorinya adalah pejabat yang hartanya meningkat paling tinggi gitu, ya nggak? Menurut saya sih mungkin harus contoh Tiongkok lah, dia penduduk lebih besar dari kita tapi dia bisa maju gitu loh. Kalau dulu kan dia anak itu dibatasin gitu ya, 1 ya, sekarang doang nih baru diperlonggar gitu. Jadi kenapa? Karena kita kemarin aja ada yang punya anak 11. Gimana kamu bisa kasih pendidikan yang baik untuk 11 anak gitu loh. Ya kan, masa pemerintah harus nanggung semuanya. Dan saya rasa juga cuma sampai SMP atau SMA sih yang ditanggung kan. Jadi bebannya jadi terlalu berat. Kita mau mencari kualitas, jadi kita bisa membangun negara kita gitu loh, bukan istilahnya membuat banyak tanggungan dan itu kan mereka butuh makan gitu loh. Jadi tambah miskin. Iya kan? Iya. Jadi maksud saya gimana ya, pemerintah ini mungkin untuk harus ditingkatin kualitas penduduk Indonesia. Udah itu
dipermudah pembukaan perusahaan gitu ya, jangan ada pungli segala macam. Jadi orang punya pekerjaan gitu. Kalau punya pekerjaan misalnya satu keluarga itu 4 orang dihitung 4,7 kan. Satu orang bisa 2 atau 3 kan, itu udah lepas dari Bank Dunia punya kriteria gitu miskinnya. Sementara kita sekarang banyak kan pengen kerja di luar kan. Iya. Ya jadi maksud saya ya ini pemerintah ini harus punya tindakan action lebih nyata gitu loh. Jangan cuma istilahnya kayak janji-janji atau harapan tapi pelaksanaannya kok kita nggak ngelihat gitu loh. Itu aja sih. Jadi kita nggak perlu bikin sesuatu ide baru. Negara lain udah ada yang lebih maju, kita ikutin aja. Mungkin disesuaikan dengan situasi zaman sekarang, mungkin ditambahin terus yang sesuai gitu loh. Jadi sebenarnya bisa, cuman saya nggak tahu deh kenapa kayaknya pelaksananya kita nggak kerasa sih sampai sekarang gitu aja. Menurut saya di Indonesia tuh kalau benar-benar orang miskin itu sedikit loh Mbak. Ya kita pikir sehat. Kalau dibilang miskin ya, jangankan namanya rumah, motor pun aja kagak punya, itu disebut orang miskin. Cuman Indonesia ini yang kebanyakan orang sederhana ya. Coba kita lihat, kalau namanya tahun baru, kampung suara petasan itu kan duit semua Mbak ya. Begitu juga namanya Idul Adha, lebaran haji itu ya. Kita lihat di masjid-masjid dan musola, itu kadang-kadang kambing sampai 8, sapi sampai 4, satu musola dan masjid. Jadi kan menurut saya orang miskin di Indonesia itu bukannya banyak, sedikit yang benar-benar miskin, yang banyak orang sederhana. Kenapa seperti kadang-kadang satu kontrakan itu anaknya 3, motornya 3, anaknya 4, motornya 4. Tapi kalau dibilang miskin itu menurut saya nggak tepat. Kalau di Indonesia banyak orang miskin, banyak orang sederhana, orang miskinnya benar-benar miskin cuma sedikit gitu. Cuma kalau berbicara dengan dapat bantuan yang namanya apa itu, mereka ngaku miskin. Ini yang kadang-kadang kita ini. Kadang-kadang belakangnya data di Indonesia seseorang banyak untuk pasaran ya. Jadi saya bicara, saya tunanetra loh. Tunanetra saya. Saya bukan orang kaya, saya orang sederhana. Bilang miskin nggak juga. Nah jadi begitu. Asli Indonesia dikit orang miskin. Terima kasih. Siap. Saya mau dimulai dari ini aja ya. Pernyataan kalau nggak salah itu muncul dari pernyataan Pak A.M. Hendro Priyono ya. Saya nggak tahu nih, denger nggak? Didengerin ya? Yang jangan-jangan nanti saya hilang lagi. Enggak, aman. Enggak ya? Ya, menurut beliau kan adalah nggak perlu memaksakan saran untuk Pak Prabowo. Nah, dari situ kan kemudian menjadi bias, ya kan? Fungsinya kita sebagai rakyat Indonesia itu memberikan saran kepada presiden, tapi semacam kayak yang dibatasi, ya toh. Kalau sekarang misalnya rakyat sedang lapar, benar-benar lapar, tapi kemudian istilahnya lapar, betul-betul lapar, dan memaksa presiden itu harus mengambil satu tindakan atau kebijakan yang mungkin ekstrim. Menurut beliau itu nggak boleh, karena itu memaksakan. Nah, kalau udah begitu terus apa gunanya, gitu kan? Saran dari masyarakat. Nah, kalau saya garis bawah, saya sedikit mengkritik itu. Nah, kalau kemudian tadi kita di bawah Laos ya, sebagai negara miskin ya. Iya. Ya bagaimana tidak? Ya kita akui saja. Kalau misalnya tadi dikatakan Indonesia itu rakyat miskinnya sedikit, ekonomi itu nggak mungkin di bawah 5%. Bener nggak? Kan logikanya itu, ya kan? Rasionalnya itu. Jadi nggak mungkin kalau misalnya rakyat miskin itu hanya sedikit, kok bisa ekonominya di bawah 5%? Nggak mungkin.
Ya, artinya apa? Masyarakat kita memang banyak miskin, kita akui, banyak pengangguran dan banyak ormas. Dan satu lagi saya juga bingung, dari salah satu mantan wakil presiden kita, ya toh, yang mengatakan bahwa preman itu perlu ada, biar dikelola oleh swasta. Maksudnya apa? Itu saja sudah mencerminkan bahwa yang mantan wapres saja ini menjadi tanda tanya besar soal integritasnya beliau itu sebagai istilahnya memiliki dasar Pancasila atau memiliki suatu dasar keamanan untuk negara. Preman aja dikatakan perlu kok. Yeah. Kan ini suatu hal yang lucu. Terus berikutnya pajak, ya toh. Ini saya baru aja baca, katanya ada usulan dari anggota DPRD Golkar, Partai Golkar, saya sebut aja. Ini menurut berita. Partai Golkar namanya Galih Kartasasmita. Betul ya Mbak Nela? Ya, yang dia mengusulkan Indonesia itu perlu dibangun kasino legal. Ya toh? Kemudian yang diarahkan tuh ke Uni Emirat Arab. Kalau memang itu istilahnya pajak negara itu nggak usah ngambil dari rakyat, udah aja saya setuju kasino legal diadakan aja di Indonesia. Karena apa? Karena yang main pasti orang-orang kaya, super kaya. Kita ambil aja dari pajaknya mereka, ya toh. Jadi istilahnya orang kalangan menengah dan orang miskin tidak boleh bermain. Cukup orang-orang yang super kaya, gitu loh. Karena apa? Nah, kalau misalnya ini pajak legal memang disetujui, saya setuju itu, serius, kasino itu setuju. Karena apa? Karena nanti STNK gratis, PBB tidak dikenakan pajak, dan yang berikutnya adalah pajak kuliner. Pajak makan, pajak jajan dan sebagainya itu bebas. Lah sekarang bagaimana? Kalau misalnya kita makan aja, saya kemarin makan di daerah Tangerang Selatan tuh, pajak aja udah 10%. Kemudian masuk aja tanda parkir 10.000 yang cuma pakai print, cuma di print. Lah ini gimana ceritanya? Masih syukur kan saya mau makan di sana. Harusnya kan begitu. Benar nggak? Mereka harusnya menyediakan fasilitas secara gratis, nyaman, aman. Nggak peduli gimana caranya manajemen mereka. Artinya mereka harus bersyukur saya bisa makan di situ, datang ke situ, nyobain. Harusnya kan memberikan istilahnya kesan yang baik, kesan yang enak. Bukannya kemudian udah double pajak, walaupun itu kecil lah, artinya cuma 20.000, tapi kan orang kemudian loh kok ini saya masuk aja udah dikenakan pajak, makan udah dikenakan pajak. Nah, ini ada apa? Nah, itulah yang kemudian menjadi rangkuman semuanya penyebab kemiskinan, termasuk upeti-upeti. Nah, ini saya juga bertanya nih soal dishub timbangan, yang sudah mulai akan yang sudah dilaksanakan ya, dilaksanakan kembali ya Mbak. Itu harus dicek, itu harus dikontrol. Jangan-jangan itu yang di situ tuh pada korupsi, ya toh? Nah kayak gini-gini nih, upeti-upeti kecil ini harusnya ini nih dibersihkan, termasuk kepala daerah, oknum-oknum kepala daerah sampai ke bawah. Bagaimana caranya? Kembali lagi, kalau misalnya pemerintah nggak mau dengerin, gitu kan?
ya nanti yang akan jadi masalah itu tinggal ledakan aja, ledakan waktu aja. Artinya apa? Kalau hukum kita tidak betul-betul ditegakkan dan tidak ditindaklanjuti secara masif, ya tinggal ledakan waktu aja, bom waktu aja. Kalau perlu bukan nomor 2 di Indonesia, saya rasa nomor 1 di dunia sih itu. Begitu sangat sekali. Bahkan yang katanya hakim dalam tanda kutip ya itu tangan Tuhan di dunia, itu ternyata bukan tangan Tuhan, loh, tangan setan. Saya bilang maaf ya. Terus saya bilang gitu. Kenapa? Ya karena terbukti karena banyak sekali hakim-hakim yang ternyata bukannya membela kebenaran, tapi malah membela yang punya duit gitu kan. Yang seharusnya diberi hukuman ringan malah diberatkan, terus sebaliknya yang tadinya hukumnya berat malah diringankan. Jadi mengenai kemiskinan itu bukan hanya sekedar kemiskinan materi aja ya. Mungkin ada kemiskinan dari segi moral, ekonomi, moral, pendidikan, apalagi dari segi attitude. Negara kita sangat-sangat, bukan saya menjelekan negara sendiri ya. Tapi kalau lihat negara tetangga tuh kayaknya adem ayem gitu ya. Mereka yang namanya korupsi sih tetap ada, tapi kok nggak sebrutal yang terjadi di negara kita gitu. Jadi gitu, kayaknya saya juga bingung mau diperbaiki secara apa? Apakah secara agama atau budi pekerti, atau secara ekonomi? Kalau secara ekonomi sih nggak miskin banget ya. Buktinya banyak kok tuh berkeliaran mobil-mobil Lexus segala macam ya kan, Fortuner atau apa segala macam. Bahkan yang tadinya rakyat miskin tuh katanya dalam tanda kutip rakyat miskin yang katanya hidup di bawah garis kemiskinan, mereka nyatanya punya motor 2 atau 3 gitu kan, mobil juga walaupun beda mobil SUV, tapi mereka masih bisa punya. Jadi kategorinya apa itu? Udah gak miskin, saya rasa belum masuk di itu kan. Dan lagi selain itu juga para pendidik kita juga ya yang harusnya mengedepankan moral untuk para generasi bangsa itu juga perlu diperbaiki lagi. Kayak contohnya Pak Dedi kemarin Pak KDM ya Pak Dedi ya, Kang Dedi Mulyadi untuk pembentukan moral para generasi muda yang akan datang itu mungkin perlu dicontoh. Kalau ada yang kurang juga mungkin perlu diperbaiki juga. Dan untuk para pemimpin kita juga ya tolonglah kalau nggak bisa memperbaiki keadaan paling nggak kasih contoh lah supaya negeri bisa berhasil. Jangan membuat kegaduhan untuk memperkeruh suasana korupsi. Kalau emang nggak mau menerima kerjaan, ya udah lepas aja kerjaannya gitu. Kalau nggak mau terima. Bisa dilihat dari berbagai sisi ya. Tapi kalau saya nggak salah, kalau correct me yang wrong juga ya. Itu ukuran miskin itu kalau dia untuk makan tuh kurang dari $2 sehari. Coba dicek aja. Mungkin Bu Mila bisa kasih info. $6,5 itu untuk semua kali, bukan makan doang ya? Ya, untuk Oke. Nah terus correct me if wrong juga, kalau misal itu lagu yang tadi itu Too Much Love Will Kill You itu bukan Queen tapi Brian May kalau nggak salah. Tapi penyanyi Queen memang betul. Tapi dia waktu main single kalau nggak salah. Terus kemudian kalau tadi ya PR-nya sebenarnya sih bukan masalah angka-angka ya. Kalau dari yang kita bahas itu sih sebenarnya seperti itulah pemerataan dan memang korupsinya itu kan. Kalau misalkan korupsinya itu diberesin, apalagi tadi tuh berita baru dibacakan kan tadi ya, Pak Prabowo masih mau negosiasi lagi apalagi lagi. Artinya kapan kelarnya itu kan? nggak ada ya, istilahnya masih akan gini-gini aja. Dan akhirnya gini yang terjadilah, rakyat miskin tuh kayak dikasih narkoba, dikasih BLT supaya nggak ribut, supaya nggak berantem. Terus juga yang di atas juga bagi-bagi doang. Akhirnya ya begini-begini aja jadinya nih. Kemungkinan seperti itu. Dibagi-bagi kekuasaan, bagi raja sana jual punya nikel, sana punya perkebunan, ini udah bagi-bagi semua. Jadi akhirnya ya yang miskin tetap miskin, yang kaya tetap kaya. Itu yang terjadi kan. Gitu. World Bank ini kan bukan orang bego. Dia buat apa? Misalnya mengambil data-data yang ada distorsinya. Jadi dia ambil, membandingkan dengan negara-negara lain. Kita sama Vietnam aja kita kalah toh. Nah itu intinya. Kita koreksi diri aja bahwa ini persepsi mengenai miskinnya
berapa persen, itu kan parameter yang diambil. World Bank itu dari GDP per kapita, kalau nggak salah ya pasti menurut standar mereka seluruh dunia lah ya. Yang negara upper middle income ya. Betul, dari situ karena kualifikasi negara kita itu middle upper ya, menengah ke atas. Jadi standarnya segitu. Nah, kemudian kalau BPS ukurnya dari mana? Oh, dari cost of basic needs ya. $2,15 katanya sehari satu orang. Itu kan cuma sekitar berapa? 35.000 lah ya. Ya, cukup lah dia makan 2 kali. Itu intinya. Oke lah, saya mengajak kita untuk mengabaikan itu apa yang diambil. Koreksi diri dong. Ya, jangan mendinai. Ini jangan saya mengambil kesan seolah-olah kita mendinai, mengingkari data itu, ya. Kemudian kalau ada saatnya kita mengambil satu sektor ya, satu jenis bisnis yang kita kita harus akui data statistik itu kan diukur secara nasional atau dunia, bukan per sektor, apalagi per bisnis. Yang saya kenal ya secara individu itu kita kenal berapa orang sih? Oke, Anda pemimpin satu perusahaan yang mempekerjakan 500 orang. Ya 500 orang itu nggak bisa dijadikan patokan nasional dan dunia. Ya, jadi beda antara makro dengan mikro itu beda datanya. Anda mesti jelas di situ. Jadi kalau Anda membaca dengan data mikro atas data yang dihasilkan oleh makro, ya salah persepsi ya. Jadi mesti apple to apple. Baiknya itu kita mengkoreksi diri. Apa yang mesti kita lakukan? Ya, PR kita apa? Itu jauh lebih penting daripada mengingkari data ini atau mendebat itu. Saya cukup senang dengan data ini untuk menampar muka-muka pejabat kita yang mengatakan mana yang gelap, Anda aja yang gelap. Itu mesti ditamparin gitu loh. Kalau kita jago, nggak ada hasil begini keluar. Dulu kan Taylor Swift di Singapura, apa sih yang kita nggak bisa? Kita adain begini. Ya ada kan yang mau datang. Jadi jangan cuma berbangga diri dan Pak Prabowo jangan berpidato kita negara hebat. Ya hebat korupsinya. Tapi nggak ada tindakan perbaikan dari situ. Itu inti yang saya mau kritik. Makasih. 8,57, 8,5% ya. Ya, ini variabel untuk pengukur untuk bisa ada data angka ini ya Mbak ya, berarti kan variabel antara World Bank sama BPS pasti berbeda ya. Kenapa bisa ini ya? Tadi Mbak Nena katakan dari kebutuhan dasar ya, consumer need kalau BPS ya. Ya kalau gini Mbak, kalau saya mencermati begini, sekarang ini sebetulnya ya Mbak ya, kita ini salah kelola, salah urus ya. Jadi Indonesia ini kan dianugerahi Tuhan itu diberkati sumber daya SDA yang luar biasa ya. Bahkan juga sumber daya manusia bonus demografi yang juga saat ini sedang meningkat ya, signifikan gitu. Jadi dua ini kalau dikelola ya oleh orang-orang yang benar-benar negarawan, bukan pembela partai. Bukan petugas partai, bukan untuk memperkaya diri sendiri dan kepentingan golongannya. Nah itu mungkin bisa lah itu ya, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu akan terwujud. Kalau ini kan gap kesenjangannya yang kelas menengah atas hanya segelintir orang ya, saya pakai pinjam istilahnya, hanya segelintir orang saja. Kenapa bisa begitu? Kalau memang merasa empati dengan sesama negara, ini kan satu bangsa ya, saudara sebangsa setanah air. Kalau memang defisit anggaran, kalau memang dicermati banyaknya maraknya PHK di mana-mana gitu ya Mbak ya. Nah ini harus dikasih target, achieve target. Kalau perlu empatinya itu harus memang dimiliki oleh segelintir yang makan
saya pinjam istilah Bu Nila ya, makan biaya hidupnya dari sedekah rakyat. Ya bagaimana? Kalau memang defisit, ya kalau perlu salary, gaji para eksekutif, legislatif, yudikatif itu ya UMR gitu loh Mbak. Rasakan bebannya penderitaan rakyat di bawah gitu loh. Jadi kalau you mau mencari cuan, mencari profit, you jadi pengusaha, itu kan nggak ada larangannya ya Mbak ya, mencari cuan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau mereka yang dibayar dari sedekah rakyat itu harusnya berjiwa negarawan. Itu yang jarang langka di kita. Nah ini ada Dewan Pengentasan Ekonomi ya Mas Budiman itu ya dikasih achieve target. Kalau di swasta kan gitu ya Mbak ya, saya dulu juga sempat di swasta per 3 bulan gitu ya masa percobaan, nanti setahun kalau tidak achieve target ya dievaluasi, kalau perlu diganti gitu loh. Karena apa ya, makan gaji buta dari sedekah rakyat itu gitu kan. Sedangkan di bawah itu memang ya bagaimana kesenjangan itu masih ada Mbak ya. Jadi ya grassroots itu ada yang besok mau makan apa saja, besok makan apa, itu masih mikir ya Mbak ya. Betul, banyak ya. itu. Bagaimana banyak mereka banget. bisa cinta tanah air kalau mereka hidupnya ya tanah aja masih sewa, air aja masih ya nggak Mbak, masih bayar. Betul. Gitu toh. Iya, betul. Jadi saya sarankan ini, kalau memang berempati UMR semua ini. Jadi Agus, kalau memang mereka abdi negara, negarawan, UMR samakan saja. Kalau defisit anggaran, jadi tidak perlu repot-repot mengejar target pajak gitu ya. Dan dibatasi itu, yang legislatif dibatasi 2 periode, gitu loh. Jadi jangan seperti dinasti ya, gitu. Dan ini ada beberapa catatan saya, ada aset-aset. Oke. Makanya saya sepakat ya dengan Presiden ke-7 sebelumnya itu kan dibuat IKN Ibu Kota Negara itu agar tersentralisasi, tidak saja Jawa sentris Mbak. Jawa itu pulaunya kecil ya, tapi penduduknya mayoritas di situ semua 60%. Perputaran uangnya juga di sentral di pusat Jawa. Makanya dibuat di Kalimantan biar apa? Biar merata, tidak hanya Jawa sentris tapi Indonesia sentris ya. Penduduk Kalimantan ya bisa menikmati penghasilan ya, lalu juga Indonesia bagian timur gitu ya. Apalagi Indonesia bagian timur tuh SDA-nya luar biasa Mbak. Tapi kenapa ya masih mereka ya jauh di bawah rata-rata lah gitu. Karena itu tadi hanya dimiliki segelintir orang. Kalau memang negarawan sejati ya tidak akan seperti itu Mbak, tidak memperkaya diri sendiri ya. Makanya kita kayak SDA, kayak SDM sumber daya manusia, tapi kayak juga pencoleng, maling sama koruptornya gitu. Ya. Jadi, itu kenapa masih ada kesenjangan disparitas. Itu Bank Dunia menghitungnya berdasarkan rate dolar ya. Ya namanya juga dolarnya naik, otomatis juga akan turun ya ini kemiskinan di Indonesia. Padahal di Indonesia kan pakainya rupiah ya, bisa dikatakan harga-harga stabil, harga kebutuhan pokok inflasi lah ya, nggak terlalu parah seperti negara-negara lain ya. Jadi ya Bank Dunia mau ngomong apa aja terserah lah. Ya, yang penting di sini inflasi itu bisa terjaga. Ya, nah kemudian memang sebetulnya masalah di Indonesia itu kan ya mungkin negara-negara juga mengalami yang sama ya, banyak PHK, ketidakpastian ekonomi dan sebagainya. Ya, tapi kalau kita selalu mendengarkan Bank Dunia yang mau nggak mau kan itu afiliasinya ke US ya, kita jadi stres sendiri. Ya, jadi nggak usah terlalu terlalu denger lah ya. Ya kita dengar boleh seperti itu ya sudah. Tapi kita jangan sampai stres. Ya, yang penting rakyat Indonesia itu kan sebetulnya tanahnya kaya. Ya, kalau mau menggarap tanahnya, mereka nggak akan kelaparan. Ya, kalau kita lihat, kita keluar pulau, ya di sana itu tanahnya subur. Ya, banyak sekali makanan-makanan yang tidak pernah dipanen, buah-buahan yang dibiarkan tidak pernah dipanen itu banyak. Ya, kenapa? Karena mereka sampai
bingungnya di sana panen banyak sekali yang nggak bisa dipanen sama mereka. Ya kalau memang nggak percaya, boleh itu ke daerah-daerah pedalaman. Ya mereka itu ya sebetulnya kalau mereka miskin, mereka nggak bisa punya beras, lah mereka memang makanan pokoknya bukan beras kok. Ya mereka makanannya apa? Sagu lah, singkong lah, umbi-umbian. Tapi standarnya standar Jakarta. Akhirnya apa? Jadi miskin. Ya padahal di sana itu sebetulnya ya kalau mau realistis itu makanan itu sangat banyak dan nggak ada orang yang kelaparan. Harusnya seperti itu. Tapi kalau standarnya adalah mereka bisa berpendidikan sampai tingkat tertentu, punya HP-nya pun juga yang smartphone dan sebagainya. Kemudian masalah listrik, masalah dan sebagainya. Ya memang akhirnya jadi jeblok. Karena apa? Negara kita tuh sangat luas. Ya banyak sekali pulau-pulau kecil yang mungkin belum terjangkau listrik. Ya hal-hal itu memang yang perlu dipikirkan. Ya Starlink mungkin bisa menjadi salah satu solusi. Ya kemudian pembangkit listrik tenaga matahari, tenaga angin dan yang lain-lain ya, mungkin air yang perlu digalakkan. Nah kemudian di pulau-pulau seperti itu yang sangat tergantung dengan bensin dan solar, justru itu bisa digalakkan dengan mobil-mobil listrik, sepeda motor listrik ya, yang nggak perlu harus disuplai dari pulau-pulau besar ya, dari Sulawesi lah, Kalimantan, Jawa, Sumatera dan lain-lain. Saya pikir Indonesia itu sebetulnya kaya kalau melihatnya dari sudut yang berbeda. Ya, jadi jangan terlalu pesimis, terprovokasi. Kemudian iya ya kita jeblok di ASEAN itu kita nomor 2. Ya sebetulnya kita itu kaya sekali kalau mau melihat dari sudut yang, saya rasa itu aja. Terima kasih. Terima kasih yang sudah bergabung. Opini komentar Anda juga di Businessman Opinion. Saya Mary Agustin.